Yang pasti cuma gaya tiap pemimpin kan beda-beda, itu dulu. Dan kebiasaan saya itu adalah yang terpenting komunikasi. Jadi kan kalau kita hanya mengandalkan satu laporan saja sifatnya subjektif. Jadi kita komunikasi terutama dengan Kapolsek atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tadi, sehingga dengan data yang terkumpul banyak kita bisa mengambil keputusan ataupun kebijakan yang seimbang. Artinya tidak berhak ke salah satu sisi, ataupun juga kita dapat mempertimbangkan masalah dampak dari keputusan yang kita buat, supaya mudah-mudahan jadi keputusan yang terbaik. Kata kunci kembali komunikasi, karena kalau hanya mengandalkan keputusan kita pribadi, mungkin kita tidak bisa melihat keseluruhan dari persoalan tadi, sehingga dari situ mana kuncinya kalau terpaksa harus memilih salah satu, mana yang paling minimal resikonya. Karena mungkin ada satu keputusan tidak bisa memenuhi semua keinginan, atau istilahnya tetap ada dampak negatifnya. Jadi kita ambil mana yang paling minimal menghasilkan dampak negatif. Baik kalau misalnya ini bersangkut kepada siswanya itu jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah tapi menghasilkan masalah yang lain. Yang jelas kita mengumpulkan informasi, artinya anggap kalau kembali contoh mudah kasus anak, kita dengarkan dulu dari siswa, guru konseling, kemudian mungkin kalau diperlukan salah satu dari gurunya, juga pihak lain anggaplah seperti orang tua siswa, sehingga kita bisa melihat gambaran keseluruhan dari berbagai sudut pandang. Jadi kita bisa melihat, jangan sampai kita terbawa emosi lalu menghasilkan keputusan subjektif. Jadi melibatkan, kita usahakan melibatkan semua pihak yang terkait. Betul. Pertama, kembalikan ke tata tertib sekolah ataupun kode etik guru kalau terkait dengan guru, karena itu sebagai dasar hukum kita. Setelah itu kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, karena kadang-kadang kita tidak bisa kaku dalam mengambil keputusan, masih ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Terutama ya tadi, supaya keputusan yang kita ambil jangan sampai menimbulkan masalah lainnya. Itu yang paling sulit, karena kadang-kadang kan dikembalikan ke peraturan harus bersikap keras, tetapi kita terkadang harus melihat kondisi anak ataupun orang tua ataupun terkait guru yang mengalami persoalan tersebut, sehingga di situ kesulitannya. Dan kadang-kadang ya kalau terpaksa dengan berat hati, apa boleh buat kalau memang kita harus mengambil keputusan yang agak tegas. Berhadapan dengan lingkungan yang mungkin menentang gitu Pak ya. Ada juga itu, atau terkait dengan tata aturan kedinasan, kadang-kadang juga bisa menimbulkan kesulitan dalam hal pengambilan keputusan. Tetapi karena sekolah itu kan lingkungan sosial juga, maka norma-norma sosial itu juga tetap harus dikedepankan. Karena sekolah kan juga institusi moral. Institusi moral. Apa yang kita lakukan juga dipandang oleh guru atau anak-anak lain, sehingga kalau kita mengambil keputusan yang terkait subjektif kan citra kita juga bisa terganggu atau berkurang pandangan positif lingkungan kepada kita.
Kalau saya pribadi sifatnya situasional. Jadi kalau memang cuma sedapat mungkin menghindari keputusan yang cepat atau harus diambil saat itu, karena kadang-kadang kita masih terbawa emosi atau saat berhadapan dengan pihak terkait ada tuntutan-tuntutan tertentu sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi kalau memungkinkan jangan diambil saat itu, lebih baik ditunda sambil mengumpulkan keterangan-keterangan lainnya. Biasanya itu keputusan diambil menjadi keputusan yang relatif baik dibandingkan yang begitu dapat laporan langsung mengambil tindakan. Karena mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, sehingga yang kita lihat kan yang kelihatan, ternyata mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Anggaplah, ambil contoh sederhana, siswa berkelahi di kelas, lalu kan kita langsung crossing gitu. Taunya mungkin jam saat itu kosong, karena gurunya lagi ada hal-hal lain yang harus dilakukan, sehingga kan ujung-ujungnya sebetulnya yang salah kita juga, sehingga langsung kita ambil keputusan, ternyata kita mengambil keputusan yang terlalu keras macam itu. Jadi lebih baik kalau memungkinkan kita mengambil keputusan saat pikiran kita sudah jernih dan sudah melihat kondisi kejadian selengkapnya. Ya, jadi ada prosedur yang sebenarnya tidak tertulis ya Pak ya, bahwa Bapak mengambil langkah-langkah keputusan tidak tergesa-gesa gitu. Itu yang penting, supaya baik untuk semua pihak. baik untuk semuanya. Tetapi ketika ada kondisi harus mengambil keputusan saat itu juga harus tetap ada keputusan yang diambil ya Pak ya. Karena mungkin situasinya lagi kritis atau mendesak, sehingga harus secepatnya. Paling tidak kita membuat semacam tindakan awal supaya menunjukkan bahwa kita mengambil langkah antisipasi untuk kejadian, tidak melakukan pembiaran. Pada dasarnya semuanya, karena kalau kita mengambil satu dua orang tertentu kan terkesan pilih kasih, itu bisa menimbulkan situasi lain yang tidak kita inginkan dan menyebabkan lingkungan tidak kondusif. Tapi terutama kita misalnya dengan wakasek, kepala tata usaha, ataupun misalnya guru TK, itu yang terutama. Tetapi kadang-kadang atau malah sebenarnya selalu di tiap sekolah itu kan ada guru-guru lain yang senior, katakan demikian, tetapi tidak menjabat, dan itu pendapat beliau karena memang sudah lama di lingkungan tersebut kan sangat bermakna untuk bisa kita ambil sebagai tambahan pandangan atau masukan. Yang pasti pengalaman, karena hal itu atau kejadian itu mungkin suatu saat akan berulang. Jadi berdasarkan kejadian yang sama di waktu yang lalu kan kita sudah tahu langkah-langkah yang harus diambil. Kemudian yang kedua itu juga merupakan permasalahan yang ada, itu akan kita pandang sebagai kritik untuk kita. Artinya ada yang salah di manajemen yang kita lakukan, sehingga dari sana kan kita tahu ada kekurangan atau celah yang harus diperbaiki. Jadi self kritik kita anggap seperti itu, kritik untuk kita pribadi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan juga ilmunya, luar biasa. Saya banyak mendapat pelajaran dari wawancara dengan Bapak ini. Mohon maaf kalau sekiranya ada yang kurang nyaman wawancara kita Pak ya. Terima kasih Pak Sukrani. Sama, semoga sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Jadi saya punya satu teknik sendiri dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Yang pertama, saya observasi langsung. Observasi langsung berarti saya itu harus
melihat secara langsung di lingkungan sekolah tentang permasalahan yang timbul dalam hal ini pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah itu kan masalah-masalah yang biasa anunya di situ. Ada guru yang tidak masuk, ada siswa yang keluar masuk kelas pada saat proses belajar mengajar. Nah, saya tekniknya observasi langsung. Yang kedua, itu observasi tidak langsung. Observasi langsung itu saya minta kepada pendapat dari beberapa wakil kepala sekolah atau dari bimbingan konseling atau dari kepala-kepala seperti kepala perpustakaan, kepala lab laboratorium, serta pembina dari beberapa ekstrakurikuler. Nah, itu tidak langsung. Kemudian ada teknik yang ketiga, itu dengan cara meminta pendapat kepada Bapak Ibu guru atau semua siswa dengan mengirimkan semacam opini pendapat melalui WA ke kepala sekolah langsung atau melalui dari pendapat kemudian dari wali kelas. Nah, itu yang saya lakukan untuk sementara ini begitu. Jadi di sekolah saya di sini SMA Negeri 1 Kambut mencari atau mengidentifikasi masalah-masalah melalui 3 hal tadi. Yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan kalau terjadi masalah-masalah dilematis tadi adalah yang pertama saya mencari data dulu, data dari masing-masing yang bermasalah. Kemudian setelah data itu saya dapatkan, kemudian saya menanyakan kepada yang bersangkutan, yang bermasalah itu tentang kebenaran berita tadi, kebenaran data tadi. Nah, setelah itu saya bersama yang bermasalah tadi berdiskusi bagaimana solusi yang terbaik atau bagaimana jalan yang terbaik untuk mendapatkan pemecahan masalah. Jadi sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beberapa guru atau siswa yang bermasalah tadi, karena gini, masing-masing orang kan berbeda, maka itu harus menangkap pendapat yang berbeda tadi, kemudian mencari satu kesimpulan yang sama untuk pemecahan masalah. Itu menurut saya, tentunya kan saya lakukan begitu. Berarti langkah-langkah nyata Bapak harus mengumpulkan data yang benar-benar konkret dulu, Pak ya, betul. Supaya keputusan yang diambil itu tidak banyak merugikan gitu. Pihak yang mana dan sebagainya tidak merasa terugikan. Iya. Pendekatan personal. Tadi pendekatan personal itu kalau bahasa kita itu kekeluargaan. Nah, itu efektif buat saya karena bisa menggali apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang yang bersangkutan, kemudian kita sambungkan dengan kebijakan-kebijakan peraturan yang ada di sekolah maupun oleh pemerintah. Nah, itu kita sambungkan. Yang efektif itu pendekatan secara personal dan kekeluargaan. Itu yang menurut saya yang saya lakukan. Oke. Lalu Pak, ada tidak tantangan yang Bapak rasakan ketika mengambil keputusan yang dilematis ini? Banyak. Banyak. Di antaranya apa Pak? Di antaranya itu adalah menghadapi individu yang mempunyai sifat emosional tinggi, pertama. Yang kedua, menghadapi individu yang sifat keegoannya tinggi. Nah, dengan masalah tantangan ini, maka kita harus, kalau bahasanya itu lockdown ya. Nah, bahasa itu lockdown. Jangan
yang keras jangan dikerasi, yang lemah juga jangan terlalu lemah, tetapi di tengah-tengah yang tapi tidak di tengah tidak lalu langsung menguasai dalam hal itu tidak. Tapi yang tadi dengarkan dulu apa pendapat mereka, kemudian kita baru bersama-sama memecahkan solusinya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya yang paling besar itu adalah menghadapi individu-individu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Itu masalah paling besar itu. Orang-orang kita, guru-guru kan pinter-pinter juga. Sudah sarjana, sudah dewasa, sudah tidak akan mungkin mudah ditaklukkan. Tapi tidak ditaklukkan, tetapi mengajak berpikir bersama. Lebih mengkomunikasikan gitu Pak ya. Betul, gitu. Kita punya program, saya punya program. Program untuk menangani satu permasalahan. Nah, tentunya program itu ada program tetap, ada program tidak tetap. Program tetap itu terjadwal kan. Nah, dalam terjadwal itu di mana? Itu pada saat kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, mungkin setiap bulan itu ada rapat, setiap seminggu sekali ada pertemuan dengan Pak Kasek, itu kan terjadwal. Nah, yang tidak terjadwal itu yang kasus-kasusnya itu mendadak, itu tidak terjadwal. Nah, itu kita menggunakan program-program dan teknik-teknik tertentu lah untuk memecahkan permasalahan atau menghadapi masalah tadi. Jadi itu ada berprogram dan terprogram dan tidak terprogram. Ya, ada yang kondisional ya Pak ya. Betul. Yang mempermudah bagi saya itu adalah justru individu juga, individu yang mau menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Itu sangat mudah untuk mencari jalan pemecahan. Nah, artinya gini, orang lain itu mau diajak bekerja sama, bisa mengalah, bisa memberikan pendapat yang tidak disertai dengan emosional. Itu mudah sekali untuk mencari solusi dan kebijakan. Bapak Ibu guru, terutama wakil kepala sekolah ya. Nah, itu mudah untuk dibawa berdiskusi sama-sama. Kemudian ada beberapa guru yang memang sudah kenal lama dan mengerti tentang karakter masing-masing. Nah, itu membantu saya dalam mengambil satu keputusan yang tidak merugikan bagi siapapun. Pembelajaran itu menjadikan saya lebih kalau memutuskan suatu keputusan itu lebih bijak. Pertama, bijak terhadap diri saya, bijak terhadap orang lain. Ini yang pembelajaran buat saya. Yang kedua, menambah saya semakin semakin sadar bahwa ini manusia, saya ini manusia, punya kelemahan dan punya kelebihan. Itu pembelajaran. Jadi jangan memaksakan dan jangan dipaksakan. Baik, Bapak terima kasih banyak